Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 My name is Abdillah and my name is Filzavan Kasidi. dan nama saya Muhammad Tabian. So today we will apa make Oke, jadi di sini nanti kita akan mempresentasikan hasil diskusi PBL kami dari mata kuliah Manajemen Investasi. investasi pasar modal syariah. Yeay. Oke, udah gitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari laporan Project Based Learning tentang makalah manajemen investasi dan pasar modal syariah yang berjudul Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal PT Bank Syariah Sentral Asia, PT Buyung Putra Sembada, dan PT Indosat Tbk. Yang terhormat kepada Bu Ida Syafrida selaku dosen mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah, dan teman-teman semua di sini yang saya banggakan tentunya. Pada kesempatan ini, seperti yang sudah saya tadi bilang, kita akan membahas tentang laporan PBL ini. Sebelumnya, mari kita perkenalkan diri kita lebih dahulu. Nama saya Abdillah Syafiq Ridho dan ditemani oleh kawan-kawan saya. Boleh nih perkenalan diri dulu yuk teman-teman semua. Mas Fandri silahkan. Filzavan Kasidi. Oke, Oke, halo nama Mas saya Andi. Muhammad Abian. Halo Muhammad Fabian. Eh, Latar belakang yang akan dibahas ini adalah konteks pasar modal PT Bank Sentral Asia atau BBCA, PT Buyung Putra Sembada Tbk Hoki, dan PT Indosat Tbk atau ISAT. Nah, perusahaan ini merupakan 3 perusahaan yang berasal dari sektor berbeda dan memiliki pengaruh signifikan di masing-masing industrinya. Untuk BBCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia yang dikenal dengan kinerja keuangan yang solid dan inovasi yang layanan digital yang terus berkembang. Hoki merupakan perusahaan pengelolaan dan distribusi beras premium. ISAT adalah salah satu pemain utama di industri telekomunikasi yang terus bertransformasi menghadapi persaingan ketat dan perubahan teknologi. Lanjut. Next. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana profil singkat dari ketiga perusahaan tersebut. Yang kedua, bagaimana proses seleksi saham di 3 perusahaan tersebut yang ke dalam portofolio menggunakan single index model atau SIM. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis fundamental terhadap 3 perusahaan tersebut. Yang keempat, bagaimana analisis teknikal terhadap 3 perusahaan tersebut. Yang kelima, apa kesimpulan dan saran untuk saran yang dapat diberikan kepada investor. Tujuan penulisan untuk mengetahui profil perusahaan dari 3 perusahaan tersebut. Yang kedua, menjelaskan proses seleksi saham BBCA, Hoki, dan ISAT ke dalam portofolio menggunakan single index model. Yang ketiga, melakukan analisis fundamental terhadap saham BBCA, Hoki, dan ISAT berdasarkan kondisi makroekonomi, analisis industri, serta kinerja keuangan. Yang keempat, melakukan analisis teknikal pada saham BBCA, Hoki, dan ISAT dengan menggunakan metode analisis teknikal yang dipilih. Yang kelima, memberikan kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi pada saham BBCA, Hoki, dan ISAT. Izin untuk lanjutin ya. Jadi yang pertama itu di pembahasan udah pasti yang kita udah tadi teman saya sebutin, bakalan dianalisis melalui metode single index model. Nah, ini bisa kita lihat datanya dari sini. Untuk BBCA, Hoki, dan juga ISAT. Dan dari gambar tersebut bisa kita simpulkan bahwa kita bisa mengetahui bobot masing-masingnya dari ketiga emiten tersebut, berapanya. Untuk lengkapnya bisa kalian baca sendiri. Berikutnya ini juga ada bobotnya, return. Nah, ini bisa kita ketahui bobot dan returnnya. Nah, berikutnya
ada di profil perusahaan. Nah, seperti yang tadi teman kita udah sebutin juga, bahwa Bank BCA ini kan, BCA itu termasuk ke bank swasta terbesar di Indonesia. Ini udah canggih banget dan menjadi salah satu bank yang emang sangat berpengaruh di Indonesia ya. Lalu kita bakalan mulai di yang perusahaan kedua ini ada perusahaan Buyung Putra Sembada. Kalau di itunya nama sahamnya saham Hoki. Nah, ini perusahaan yang kelola distribusi beras premium yang didirikannya itu pada tahun 2003. Biasanya ini bergerak di bidang bahan pokok ya. Jadi yang untuk yang ketiga ada dari Indosat. Dan seperti kita sebutkan juga bahwa Indosat itu adalah suatu perusahaan yang emang berdiri di bidang telekomunikasi dan udah sangat besar juga di bagian di Indonesianya. Nah, berikutnya ada analisis fundamental, mungkin bakalan dilanjut oleh teman saya. Oke, buat analisis fundamentalnya di sini kan pengertiannya sendiri untuk menilai suatu saham atau perusahaan dengan melihat kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan prospek perusahaan tersebut dalam jangka panjang. Jadi fundamental ini juga mencakup evaluasi laporan keuangan seperti pendapatan, laba, utang, dan arus kas, serta faktor ekonomi makro, kondisi industri, persaingan pasar, dan kebijakan pemerintah yang berdampak pada bisnis perusahaan. Lalu tujuan utamanya analisis fundamental ini juga untuk menentukan apakah harga saham saat ini undervalue, terlalu murah, atau overvalue, terlalu mahal dibandingkan dengan nilai intrinsiknya. Sehingga nanti itu juga akan membantu investor membuat keputusan investasi yang tepat dan berorientasi jangka panjang. Nah, mungkin langsung saja untuk analisis makroekonomi yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, analisis makroekonomi pada tahun 2024 dan proyeksi 2025 di Indonesia. Analisis makroekonomi merupakan studi yang menelaah dinamika dan kondisi ekonomi secara menyeluruh, baik pada level nasional maupun global. Kajian ini mencakup indikator penting seperti laju pertumbuhan produk domestik bruto, tingkat inflasi, nilai tukar, pengangguran, kebijakan fiskal dan moneter, serta pengaruh eksternal seperti situasi ekonomi internasional dan gejolak geopolitik. Ini menunjukkan kestabilan ekonomi domestik di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan turunnya harga komoditas ekspor utama. Konsumsi rumah tangga menjadi motor utama perekonomian, pertumbuhan sebesar 4,94%, didorong oleh daya beli yang stabil, inflasi yang rendah, serta aktivitas ekonomi yang meningkat pada momen-momen penting seperti Ramadan, pemilu, dan musim libur. Selanjutnya, inflasi di Indonesia tahun 2024 merupakan indikator vital yang mempengaruhi kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada akhir 2024, inflasi Indonesia tercatat sebesar 1,57%, serta tahunan year on year dengan IHK berada di angka 106,80. Meskipun secara nasional inflasi tergolong rendah, terjadi disparitas antar wilayah. Papua Pegunungan mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 5,36%. Sementara di Sulawesi tercatat inflasi terendahnya itu sebesar 0,44%. Kenaikan inflasi sebagian besar dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran rumah tangga, yaitu makanan dan minuman sebesar 1,90%, perawatan pribadi 7,02%, serta pendidikan masing-masing 1,94 dan 1,93%. Kelompok transportasi dan jasa komunikasi mengalami penurunan harga masing-masing sebesar 0,30 dan 0,27%. Selanjutnya, Mungkin mau dimasuk lanjut ke bagian analisis ini.
Oke. Analisis industri Di dulu. analisis industri akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, next ke analisis industri. Jadi, analisis industri ini dia merupakan proses evaluasi terhadap struktur, kondisi persaingan, dan proses pertumbuhan dalam suatu sektor industri. Nah, tujuannya sendiri ini adalah untuk menilai daya tarik dari sektor tersebut bagi investor. Jadi bisa dilihat ya, yang pertama untuk PT Bank Sentral Asia atau BBCA. Jadi, BCA ini dia merupakan salah satu sektor strategis yang sangat regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK oleh Bank Indonesia. Dan untuk sektor BBCA ini dia menunjukkan stabilitas yang kuat dengan rasio percobaan modal atau CAR per akhir 2024 mencapai sekitar 26-27%, jauh di atas batas upah minimum 12%, yang mana itu juga mencerminkan kemampuan industri dalam menyerap risiko pasar dan kredit. Nah, itu untuk BCA. Lalu teman-teman bisa lihat ya di bawah ini ada dari sisi pemasoknya, secara makronya, dan kesimpulannya. Mungkin boleh lanjut ke yang nomor 2, PT Buyung Putra Sembada. Nah, untuk PT Buyung Sembada ini kan dia industri makanan ringan dan pengiriman beras di Indonesia. Lalu juga sektor PT Buyung Putra Sembada ini tumbuh stabil, tapi juga penuh dengan tantangan. Karena menurut Excellence Indonesia Maret 2025, nilai pasar makanan ringan mencapai 50 triliun pada 2023, meningkat sekitar 8% dibanding tahun sebelumnya. Ukuran pasar snack bar merupakan USD 1,25 miliar di 2024 dengan proyeksi tumbuh hingga USD 2,40 miliar pada 2031. Ini proyeksinya. Dan untuk CAGR-nya itu 8,5%. Lalu dari tersebut juga menegaskan tren konsumsi domestik akan terus naik ke depannya. Nah, itu untuk yang PT Buyung Putra Sembada. Mungkin boleh di next, lanjut ke PT Indosat. Nah, lalu untuk PT Indosat sendiri, Indosat itu kan ini ya, industri telekomunikasi Indonesia yang salah satu terbesar gitu di dunia, dengan nilai pasar yang diperkirakan mencapai USD 18,12 miliar pada tahun 2025, dan dia akan diprediksi tumbuh menjadi 23,57 miliar pada 2030 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan CAGR sebesar 5,76%. Jadi PT Indosat ini dia merger dengan Hutchison 3 pada tahun 2022, yang mana itu menempati posisi kedua dalam industri ini dengan pangsa pasar sekitar 30% dan jumlah pelanggan lebih dari 98 juta. Dan juga Indosat ini dia bersaing ketat berasal dari Telkomsel yang sekitar menguasai 62% pasar, serta XL Axiata dengan pangsa pasar 19%. Nah, lalu teman-teman bisa dilihat ya di bawah ada kinerja keuangannya, total pendapatan tumbuhnya, dan kesimpulannya, dan juga prospek ke depan dari industri Indosat ini. Nah, mungkin boleh lanjut ke analisis laporan keuangan emiten yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan emiten. Nah, ini tuh cara untuk melakukan analisis secara mendalam terhadap suatu laporan keuangan dari suatu perusahaan. Nah, hal ini tuh biasa dilakuin beberapa lama sekali untuk menilai gimana si laporan perusahaannya berada di kondisi yang mana. Nah, baik. Ini yang pertama itu ada namanya yang namanya itu rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas sendiri kita bisa ketahui bahwa itu adalah ukuran untuk yang menunjukkan kemampuan si perusahaan itu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada si kreditor. Nah, di sini tuh ada rasio lancar yang mana rumusnya itu bisa kalian cari dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, ini bisa kita lihat sendiri datanya pada tahun 2023 itu si BCA dia bisa mengcover Rp1 hutangnya menggunakan 35,57 dari aset lancarnya. Jadi masih intinya si BCA ini pada tahun
2023 dan 2024 walaupun mengalami penurunan, ya penurunannya juga kecil kok, cuma beberapa koma doang, tapi masih bisa untuk menutup kewajiban lancarnya. Yang kedua ada PT Buyung Putra Sembada. Dia itu masih sama kayak BCA juga, hanya saja nggak sekuat BCA. Tapi si Buyung Putra Sembada ini pada tahun 2023 dan 2024-nya dia bisa menutupi kewajiban lancarnya, yang mana di saat ia memiliki Rp1 kewajiban lancar, dia bisa mengcover atau menjamin di tahun 2023 itu dengan 1,75 rupiah dari aset lancarnya. Ini menunjukkan bahwa si Buyung Putra Sembada ini mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya di tahun 2023 dan 2024. Walaupun mengalami penurunan, cuma nggak signifikan dan tetap intinya masih bisa untuk nutupin kewajiban lancarnya. Nah, kita bisa lihat berikutnya ada di PT Indosat. Nah, di PT Indosat ini dia ternyata malahan ini ya, kurang bisa atau kurang mampu untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Mungkin karena dia di jaringan telekomunikasi, mungkin aset lancarnya nggak sebanyak perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, ini pada tahun 2023 dia malahan kemampuannya itu apabila dia memiliki satu kewajiban lancar, dia cuma bisa cover itu sekitaran 0,68-nya, sisanya belum bisa. Nah, di tahun 2024 dia cuma bisa cover 0,7 dari Rp1 utang lancarnya. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa Indosat ini belum bisa untuk memenuhi kewajibannya. Nah, yang berikutnya ada rasio kas. Sebenarnya ini bisa kalian baca-baca sendiri ya. Intinya kalau di Bank Sentral Asia dia masih mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kalau yang untuk hoki dia belum mampu, karena ini kita bisa lihat dari datanya dia sekitaran 0,27 dan itu angkanya cukup kecil. Dan Indosat juga masih belum mampu. Nah, berikutnya itu selain ada tadi berikutnya ada rasio solvabilitas, yang mana ini ada total debt to total asset ratio atau DAR, dan juga ada DER. Nah, kita ini ada rumusnya sendiri, ada teman-teman bisa lihat di makalah kami. Nah, ini untuk datanya. Nah, dari data ini bisa kita simpulkan yang mana itu si BCA itu DAR-nya itu sebesar 86%. Nah, walaupun di tahun 2024-nya itu menurun, cuma 1%. Nah, itu juga kita bisa lihat dari hoki. Biasanya ini mengalami penurunan semuanya ya, kecuali di bagian Indosat, DAR-nya dia naik sekitaran 2% dan DER-nya itu beberapa persen. Oke, baik. Kita masuk ke rasio aktivitas saja. Rasio aktivitas ini bisa kita lihat, ini rumus-rumusnya, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, untuk BCA ini, kenapa nggak ada perputaran persediaannya, karena emang bukan ini ya perusahaan dagang ya. Ini bisa kalian teman-teman lihat sendiri. Ini ada kesimpulannya. Bisa teman-teman baca sendiri, walaupun nggak banyak perubahan. Pokoknya mereka ini efisiensi penggunaan asetnya paling tinggi itu di hoki ya. Oke, berikutnya ada rasio rentabilitas. Tolong Mas backup. Oke, mungkin untuk rasio rentabilitas ini ukuran keuangan yang digunakan untuk memiliki kemampuan perusahaannya dalam menghasilkan laba dari penggunaan sumber daya yang dimilikinya yang aset pada atau penjualan. Teman-teman bisa lihat ya untuk rumusnya operating margin, profit margin, ROA dan ROE. Nah, boleh dikebawahin Mas. Nah, ini bisa lihat ya hasil perhitungannya tuh di tabel berikut. Nah, mungkin kita akan lanjut aja ya langsung ke market value-nya di bawah. Nah, di sini market value-nya rasio yang menilai antara harga saham perusahaan dan pendapatannya, price earning.
lalu juga serta nilai bukunya book value. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, ada yang pertama earning per share, yang mana itu ada jumlah laba bersih yang diperoleh dari perusahaan untuk setiap nomor saham beredar. Lalu untuk rumusnya sendiri laba bersih atau dibagi jumlah saham beredar. Yang kedua price earning ratio, rumusnya harga per saham bagi laba per lembar saham. Lalu yang berikutnya price book value, yang rumusnya harga per saham dibagi oleh buku saham. Lalu bisa teman-teman lihat ya hasil dari hitungan-hitungannya tersebut dari tiga sahamnya BBCA, Hoki, dan ISAT. Lalu juga bisa disimpulkan bahwa PT Bank Syariah Sentral Asia boleh dikebawahi mas, menunjukkan kinerja keuangan yang positif dalam dan konsisten selama periode 2023 hingga 2024. Nah, sementara PT Buyung menunjukkan kinerja keuangan yang melemah, dia dari 0,15 pada 2023 menjadi 0,31 pada 2024. Lalu yang buat Indosat, dia meningkat dari 146,9 pada 2023 menjadi 151,6 pada 2024. Nah, mungkin boleh lanjut ke analisis teknikalnya. Buat analisis teknikalnya sendiri kan metode yang digunakan untuk mengevaluasi pergerakan harga saham ya dengan mengamati data historis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya perhitungan return ekspektasi dan risiko saham boleh dikebawahin mas, yang untuk langsung PT Bank Sentral Asia. Di sini ada data-data ya dari 2025, dari per tanggal open, close, dan returnnya. Untuk returnnya sendiri kan ini ya yang periode sebelumnya dibagi periode yang sesudahnya dikurang 1. Nah, lalu bisa lihat ya teman-teman hasilnya di bawah, totalnya minus 1,03066 untuk standar deviasinya 0,106997. Lalu return ekspektasinya sendiri berarti didapatkan sama dengan minus 1,13259% dan risikonya adalah 0,11758% untuk PT BCA. Lalu yang kedua PT Buyung Putra Sembada. Nah ini teman-teman bisa lihat ya data-datanya, mungkin langsung aja mas ke bawah. Untuk totalnya bisa dilihat ya, totalnya segini dan standar deviasinya segini. Lalu juga didapatkan return ekspektasinya yang mana hasilnya 1,22541% dan TBK risknya 0,12166%. Itu untuk PT Buyung Putra Sembadana. Lalu untuk PT Indosatnya, boleh dilihat langsung ke bawah yang return ekspektasinya bisa didapatkan dari hasil perhitungan tersebut, bahwa return ekspektasinya itu berjumlah 0,01149, yang mana risikonya sendiri adalah 0,011243%. Lalu apa sih kesimpulannya return relatif risiko pada emiten BBCA, ISAT, dan Hoki? Jadi kesimpulannya sendiri adalah saham Hoki dia memiliki potensi kerugian tertinggi sebesar minus 1,225%, disusul oleh BCA sebesar 1,132% dan ISAT sebesar 0,011%. Lalu juga dari sisi risiko, Hoki juga mencatatkan risiko tertinggi sebesar 0,122%, diikuti oleh BBCA dan ISAT yang memiliki risiko terendah sebesar 0,01%. Jadi bagi investor yang cenderung menghindari risiko tinggi, ISAT menjadi pilihan yang utama. Lalu bisa dilihat ya teman-teman untuk grafik tren harga saham di bawah, boleh bawah ya mas. Boleh di bawah mas yang trading view itu. Nah di sini grafik tren harga saham kan adalah representasi visual ya dari pergerakan harga saham dalam periode waktu tertentu. Untuk periode ini kita mengambil dari Januari 2025 sampai Mei 2025. Jadi buat BBCA ini bisa dilihat teman-teman, dia berada di kisaran 9.200 sampai 9.400, menunjukkan kecenderungan stagnan selama beberapa minggu pertama. Teman-teman bisa dibaca lebih lanjut ya. Lalu boleh lanjut ke duanya mas, PT Buyung Putra Sembadanya. Dan untuk PT Buyung Sembadaranya atau Hoki, dia awal Januari dia berada di kisaran 120 sampai 125 dan sempat menunjukkan volatilitas tinggi selama 2 pekan pertama. Tapi dia memasuki Januari hingga Maret dia mengalami penurunan yang cukup konsisten. Tekatan jual terhadap dominan ditunjukkan dengan penurunan bertahap hingga menyentuh level terendah sekitar 67 pada bulan awal April. Nah, boleh mas ke yang Indosat. Lalu untuk Indosat sendiri, dia pada Januari 2020
berada di kisaran 2.500 dan sempat menunjukkan pergerakan sideways yang menurun selama beberapa pekan pertama. Tapi di Januari ya awal Februari dia terjadi penurunan tajam yang sekitar 2.400 langsung menembus 1.500 dalam waktu singkat. Nah, bisa lihat juga Indosat ini dia mengalami penurunan ya yang belum performa operasional yang mungkin ada suatu faktor yang membuat mereka menurun seperti itu. Nah, mungkin buat langsung aja kesimpulannya. Buat kesimpulan sendiri, Bank Sentral Asia atau BBCA dia menunjukkan kestabilan yang relatif baik dibanding dua saham lainnya, Hoki dan Isat. Meskipun sempat mengalami penurunan cukup tajam di awal tahun, tapi BBCA dia mampu mencatatkan pemulihan yang konsisten hingga mendekati kembali harga awal tahunnya. Kalau untuk PT Buyung Putra Sembada dia memperlihatkan dinamika yang lebih menantang dan volatil sehingga dia menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama kuartal pertama pada tahun 2025. Lalu untuk saham PT Indosat dia mengalami perjalanan harga yang ekstrim dan menarik sehingga setelah mengalami kejatuhan tajam di awal tahun, saham Indosat dia mampu pulih dengan cepat dan kuat menjelang pertengahan tahunnya. Sehingga ini mencerminkan adanya sentimen teknikal yang sangat aktif ditambah dengan kemungkinan pembelian kinerja atau strategi perusahaan yang menarik perhatian pelaku pasar. Nah mungkin itu saja sih teman-teman semua yang bisa dapat kami sampaikan. Lalu untuk kesimpulannya sendiri adalah berdasarkan hasil analisis yang kita pilih yaitu PT BBCA, PT Buyung Putra Sembada, dan PT Indosat dengan menggunakan metode single index model, fundamental, transaksi keuangan, market value, serta analisis teknikal tadi yang saya sudah jelaskan. Diperoleh nih beberapa poin penting. Yang pertama kan portofolio terdiri dari saham-saham tersebut menghasilkan return sebesar 3,78% dalam periode Desember 2024 hingga April 2025 dengan komposisi bobot terbesar pada Isat, Hoki, dan BBCA. Lalu teman-teman juga bisa lihat ya kesimpulannya dari sisi ekonomi makro dan juga dalam analisis rasio keuangannya. Nah, jadi secara keseluruhan ya BBCA menjadi emiten dengan kinerja paling konsisten dan fundamental paling kuat, sedangkan Isat menawarkan potensi pertumbuhan jangka panjang melalui ekspansi digital, dan Hoki berada dalam kondisi perbaikan yang perlu dicermati oleh investor dengan toleransi risiko lebih tinggi. Nah, mungkin untuk itu kesimpulannya, dan untuk sarannya sendiri boleh dibaca mungkin oleh teman-teman saya. Oke, Kak Fandri mau baca? Betul. Nah, sarannya berdasarkan dari temuan yang sudah dijelasin tadi oleh teman saya, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan untuk berbagai pihak. Bagi investor konservatif, disarankan untuk memilih saham BBCA karena memiliki fundamental yang kuat, tingkat likuiditas dan profitabilitas yang tinggi, serta stabilitas dalam jangka panjang. Untuk investor moderat atau agresif yang mengejar pertumbuhan dan inovasi, saham Indosat ini bisa jadi alternatif menarik karena potensi pengembangan jaringan 5G dan digitalisasi bisnis yang terus meningkat. Saham Hoki dapat dipertimbangkan oleh investor yang bersedia mengambil risiko yang lebih tinggi dengan harapan adanya pemulihan kinerja dan efisiensi operasional ke depan. Nah, namun strategi investasi jangka menengah hingga jangka panjang serta pemantauan skala yang diperlukan bagi peneliti dan akademis. Makalah ini dapat menjadi rujukan untuk pengembangan studi lanjutan mengenai analisis saham dengan pendekatan lainnya, seperti pendekatan berbasis ESG, environmental, social and governance, atau analisis kuantitatif lanjutan. Sedangkan bagi perusahaan emiten, diharapkan terus meningkatkan efisiensi internal, memperkuat manajemen risiko, dan mengkomunikasikan kinerja keuangannya secara transparan agar dapat menarik minat investor baik institusional maupun individu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ya, mungkin itu saja yang bisa kelompok disampaikan. Apabila ada salah kata atau mungkin kurang lengkap, mungkin bisa langsung datang aja nih ke makalah kita. Nanti kita kasih link makalahnya juga kok. Sekian, kurang lebihnya mohon